Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pernah nggak kalian sadari kalau jempol kita hari ini punya kekuatan yang luar biasa? Sekali klik, sebuah pesan bisa tersebar ke ribuan orang dalam hitungan detik. Dunia kita sudah berubah total karena teknologi digital. Tapi, sebagai seorang muslim, bagaimana kita melihat perubahan ini? Apakah teknologi ini menjauhkan kita dari moral, atau justru bisa jadi ladang dakwah yang luar biasa? Nah, hari ini kita akan membedah dunia digital lewat dua teori besar, yaitu yang pertama, Network Society dan Computer Mediated Communication atau CMC. Lalu, kita kaitkan dengan nilai-nilai moral dakwah dalam Islam, biar kita nggak cuma jadi pengguna medsos, tapi juga membawa kebaikan. Yuk kita bahas. Teori yang pertama yaitu teori Network Society atau masyarakat jejaring yang dipopulerkan oleh Manuel Castells. Jadi, teori ini menjelaskan yaitu bagaimana masyarakat modern saat ini tidak lagi dibatasi oleh sekat geografis ataupun fisik, melainkan dihubungkan langsung oleh jaringan digital global. Nah, contohnya kita bisa tahu bagaimana kondisi sekarang di Palestina atau di Mekah secara real time. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan nilai moral dakwah, Network Society ini sama halnya dengan konsep silaturahmi global. Nah, Islam itu sangat menekankan bagaimana kita bisa menyambung tali persaudaraan lewat jaringan digital ini. Batasan jarak untuk berdakwah atau berbuat baik sudah runtuh. Namun ada tantangan moral di sini, yaitu digital divide atau kesenjangan digital. Jadi tugas dakwah kita di dalam masyarakat jejaring ini adalah memastikan bahwa jaringan yang kita bangun membawa pesan yang inklusif, merangkul dan adil, bukan malah berkubu-kubuan yang saling bermusuhan. Teori kedua adalah Computer Mediation Communication atau CMC. Sederhananya, ini adalah komunikasi manusia yang dijembatani oleh perangkat komputer atau smartphone. Bentuknya bisa lewat chat, komentar Instagram, atau video call. Karakteristik utama dari CMC ini adalah hilangnya isyarat nonverbal. Kita nggak bisa lihat tatapan mata atau dengan nada bicara asli seseorang. Dampaknya, komunikasi yang sering terasa lebih dingin. Jarak sosial berasa jauh dan orang menjadi lebih berani berkomentar kasar karena merasa tersembunyi di balik layar. Disinilah nilai moral dakwah wajib masuk sebagai filter. Dalam dakwah, kita mengenal konsep akhlakul karimah dalam berbahasa karena CMC mengurangi ekspresi emosi asli. Pesan kita harus disampaikan dengan kaulan layinan atau perkataan yang lemah lembut dan kaulan syadidan, perkataan yang benar. Sebelum mengetik komentar atau menyebarkan broadcast pesan, moral dakwah menurut kita untuk melakukan tabayyun, klarifikasi atau cek recek. Ingat, setiap ketikan jempol kita di ruang CMC ini akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Saat jaringan digital network society bertemu dengan cara kita berkomunikasi atau CMC, ditambah lagi dengan perkembangan integrasi AI saat ini, terbentuk sebuah realitas sosial yang baru. Informasi mengalir tanpa kendali dan algoritma seringkali menjebak kita dalam beruang rumah opini kita sendiri. Dampak positifnya, kita bisa memanfaatkan AI dan media untuk menganalisis konten apa yang sedang dibutuhkan umat, membuat desain dakwah yang menarik, dan menyebarkan pesan kedamaian secara masif. Tetapi dampak negatifnya, ruang digital kita hari ini rawan diterpa hoax dan adu domba. Nilai moral dakwah mengingatkan kita agar tidak menjadi bagian dari merusak ekosistem digital ini. Dakwah digital bukan soal seberapa banyak likes atau followers, tetapi seberapa besar kemanfaatannya dan kebenaran yang kita tebarkan demi menjaga kedamaian di tengah masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya yaitu dunia digital atau network society dan CMC yaitu sebuah alat atau sebuah wasilah.
nilai moral dakwahlah yang menjadi ruh atau menjadi kompasnya. Jadi teknologi tanpa moral akan melahirkan kekacauan di ruang cyber. Namun teknologi yang diisi oleh nilai-nilai dakwah akan menjadikan cahaya kebaikan bagi dunia. Yuk kita jadikan akun media sosial kita sebagai mimbar dakwah yang sejuk, santun, dan membawa manfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar konten-konten kebaikan seperti ini bisa terus menyebar di jejaring kita. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.